Kotinya? Halo Mbak Koti, mana ya Kotinya? Halo Mbak Koti. Iya Pak. Iya Mbak Koti, ini dimulai apa nunggu saya? Boleh aja Pak, nggak apa-apa. Mulai ya. Baik, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share materi dulu ya. Materinya ini karena saya melihat kelihatannya kok dosen Mas Saiful atau Pak Widodo ini sudah masuk ke resolusi ya. Baik. Oke, PPT-nya sudah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan? Sudah Pak. Sudah ya, baik. Ini adalah materi kita selanjutnya ya, di mana saya tanya dulu, teorinya sudah sampai di solusi belum nih? Belum Pak, kami teori masih besok. Disolusinya besok? Disolusinya belum? Belum Pak, ini jadwalnya duluan praktikum Pak. Sepertinya besok baru dapat disolusi. Loh kok kelas yang lain sudah dapat ya? Disolusi hari Senin itu loh? Hari Senin sudah dapat sih saya melihat. Jadwalnya hari Kamis. Waduh, iya. Ya wes, tidak apa-apa ya. Soalnya saya melihat dari Senin sudah ada materinya disolusi, makanya cepat-cepat saya masuk ke praktek gitu. Oh ya wes. Ya wes. Baik, kita mulai aja tidak apa-apa ya, daripada saya ganti materinya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini nanti adalah uji disolusi adalah uji yang sangat penting sekali, sangat kritis sekali, dan ini adalah sangat menentukan sekali terhadap produk itu bermutu apa tidak gitu ya. Jadi kalau awal-awal kita menguji, ada uji sifat alir, ada uji kekerasan tablet, ada uji keseragaman bobot, ada uji kerapuhan, ada uji waktu hancur gitu ya. Nanti endpointnya sebagai salah satu parameter kunci bahwa apakah tablet saudara nanti itu memberikan mutu yang bagus, memberikan mutu yang berkualitas gitu ya. Itu penentunya adalah diuji disolusi gitu ya. Dulu pernah saya sampaikan bahwa uji disolusi ini dulu kita menganggap bahwa kalau hancurnya cepat ya, kalau tablet hancurnya cepat itu pasti akan disolusinya cepat gitu ya. Otomatis kalau disolusinya cepat, waktu hancurnya cepat, nanti akan memberikan efek terapi yang cepat gitu. Dulu farmakope 3 pernah saya ingatkan pada Bapak Ibu pernah saya sampaikan ya, di farmakope Indonesia yang ketiga itu dulu tidak ada uji disolusi ya, tidak ada uji disolusi, yang ada adalah uji waktu hancur gitu ya. Jadi semua tablet itu harus wajib diuji waktu hancur pada waktu di farmakope Indonesia 3. Persyaratannya sama, yaitu untuk tablet konvensional maka waktu hancurnya harus di bawah 15 menit gitu ya. Nah, setelah beberapa saat produk diluncurkan, Balai POM memberikan nomor registrasi dari masing-masing obat. Semua industri juga telah melaunching karena memenuhi syarat dari waktu hancur. Ternyata banyak sekali tablet, bahkan ratusan gitu ya, yang sudah diperjualbelikan, yang sudah banyak dibeli gitu ya. Tetapi di lapangan menunjukkan bahwa tablet itu tidak berefek gitu ya. Padahal di dalam uji, di dalam farmakope Indonesia 3 mengatakan bahwa dia adalah mempunyai waktu hancur yang cepat gitu ya, di bawah 15 menit. Logikanya pada saat farmakope Indonesia 3 itu adalah kalau waktu hancurnya cepat gitu ya, jadi tablet itu pasti akan disolusinya cepat. Ternyata antara waktu hancur dan disolusi ini adalah sesuatu yang berbeda, dan mekanismenya pun berbeda, dan data yang diambil pun berbeda gitu ya. Jadi ada pertanyaan, apa persamaan waktu hancur, apa bedanya waktu hancur dan disolusi, apa persamaannya? Ya salah satunya adalah perbedaannya adalah kalau waktu hancur data yang diambil itu adalah waktunya, kalau disolusi adalah kadarnya. Nah, persamaannya apa? Persamaannya adalah di sana umumnya menggunakan media yang sama dan suhunya sama ya. Jadi medianya umumnya air, kemudian suhunya 37. Walaupun
ada juga obat-obat yang medianya adalah air tetapi dengan pH tertentu. Itu konsepnya nanti saya berikan ya. Sehingga setelah itu muncul, ternyata waktu hancur yang cepat, ternyata obat tidak berefek gitu ya. Sehingga muncul akhirnya obat-obat yang sudah beredar panjang banyak itu ditarik kembali dari semua industri, ditarik semua gitu ya. Sehingga muncul ada Farmakope Indonesia 4 gitu ya, di mana Farmakope Indonesia 4 mensyaratkan adanya disolusi. Nah, kenapa ini perlu? Kita kembali dulu pada waktu teori ya, teori padat mengatakan bahwa kalau kita ingin memformulasi sediaan apapun ya, mau tablet, mau suspensi, mau macam-macam, maka kita harus berpegang pada golongan obat itu pada PCS ya. Ada PCS kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 gitu. Ternyata untuk obat-obat yang sukar larut dalam air ya, di PCS kelas 2 dan kelas 4, kalau dia dibuat tablet, waktu hancurnya cepat, ternyata belum tentu dia nanti memberikan efek. Kenapa? Kalau hancur itu adalah berubahnya tablet menjadi granul, tapi obatnya belum terlarut gitu ya. Nah, kalau obatnya sukar larut dalam air, ya, dia waktu hancurnya cepat, maka belum tentu obat itu nanti muncul terlarut dan memberikan efek. Ya, sehingga di dalam Farmakope Indonesia 4 memperbaiki apa yang ada di Farmakope Indonesia 3. Yaitu apa? Yaitu untuk obat-obat yang BCS kelas 2 dan kelas 4 ya, yang sukar larut dalam air atau agak sukar larut dalam air, maka wajib hukumnya dia diuji disolusi. Ya, uji disolusi. Maka disolusi ini sangat penting sekali dan ini adalah in vitro ya. In vitro karena apa? Karena dilakukan bukan ke dalam manusia atau hewan ya. Jadi ini adalah in vitro sorry. Nah, kemudian nanti dilanjutkan kalau data ini muncul ya, nanti dilanjutkan dengan uji in vivo pada manusia. Nah, sekarang uji berikutnya ya. Dulu Balai POM memberikan disolusi sudah berkembang bagus ya, memenuhi syarat, ternyata juga nanti akan clear. Ternyata sekarang berkembang lagi bahwa ada uji BABE ya, uji bioavailabilitas dan uji bioekivalensi. Di sini lebih susah lagi. Dan ini memang sekarang menjadi kendala uji BABE ini ya. Oh, dulu disolusi masih bagus ya, disolusi terbanding, tapi untuk obat-obat yang kritis, yang dosis kecil, atau obat-obat yang kelarutannya tadi masalahnya 24, maka wajib uji BABE-nya itu adalah uji perlu dilakukan. Tetapi kalau obat-obat yang golongan 1 atau golongan 3 yang dia mudah larut dan bukan dosis yang poten, maka kalau disolusi in vitro-nya sudah memenuhi, maka dia tidak perlu uji BABE. Nah, untuk percobaan ini mungkin nanti akan dijelaskan juga mengenai teori ya, teorinya oleh dosen yang Pak Lid atau Pak Lid ya, mungkin bisa hari Kamis. Ini kita akan melakukan uji disolusi ya. Tentunya apa yang pertama dilihat adalah Anda menggunakan Farmakope Indonesia ke-6 sekarang ya, atau ke-4, ke-5 atau ke-6. Biasanya tidak berbeda jauh. Yang pertama adalah lihat di dalam Farmakope Indonesia, di situ karena uji disolusi itu untuk tablet ada 2 ya, ada 2. Caranya dengan menggunakan tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 menggunakan pedal, tipe 2 menggunakan keranjang. Makanya kita hari ini adalah akan membuat atau akan melakukan uji disolusi ya, uji disolusi dengan menggunakan tabletnya adalah CTM ya. Yang pertama Anda lakukan adalah apa? Anda mencari dalam Farmakope Indonesia ya, edisi 6 atau 5 atau 4 hampir sama itu, cari tablet CTM ya. Kemudian di situ ada baca prosedurnya untuk uji disolusi bagaimana gitu ya. Dia pakai media apa? Dia menggunakan tipe berapa? Gitu. Kemudian nanti media yang digunakan itu adalah air atau dengan pH tertentu. Maka Anda pun harus membaca itu. Maknanya apa? Besok misalnya Bapak Ibu sekalian skripsinya ya. Skripsinya misalnya menggunakan bahan sintetis ya. Bahan sintetis yang dibuat sediaan tablet misalnya, maka di dalam skripsi itu Anda harus melakukan uji disolusi. Nah, uji disolusi nanti tergantung bahan aktifnya apa. Oh, ternyata saya tablet CTM, oh saya ternyata tablet dexamethasone, oh saya ternyata tablet parastamol. Ya dicari di Farmakope.
cari di farmakope untuk tablet paracetamol bagaimana uji disolusinya gitu ya. Kemudian menggunakan tipe disolusi tipe berapa, kecepatannya berapa putarannya, kemudian pengambilan samplingnya berapa, kemudian jumlah obatnya diamati pada Ki berapa, kemudian medianya apa, Anda harus paham di situ ya. Jadi poin-poin penting itu semuanya ada informasinya di dalam farmakope Indonesia ya. Nah, penetapan kadarnya ya tentunya nanti macam-macam, tapi umumnya kita menggunakan spektro UV-Vis ya. Karena mungkin ada yang obat yang dosisnya sangat kecil atau di situ ada pengganggu ya, misalnya vitamin B kompleks gitu ya, itu ada pengganggunya antara B1, B2, B6, sehingga kita menggunakannya biasanya tidak bisa spektro ya, kita menggunakan HPLC. Tapi secara umum dan umumnya bisa digunakan ya, itu kita menggunakan spektro UV-Vis. Jadi kita banyak adalah tablet CTM ya, kemudian setelah dibaca di dalam farmakope ternyata di dalam tablet CTM ini dia menggunakan adalah tipenya, kita lihat ya, ternyata dia menggunakan poinnya ya di seluruh bejana sebanyak dengan menggunakan pada suhu 37 dan dia medianya adalah air biasa ya 500 ml. Karena apa? Karena mungkin di dalam obat tertentu dia tidak menggunakan 500 tapi menggunakan 900 ml ya. Jadi artinya prosedur ini untuk masing-masing obat adalah berbeda ya. Berbeda atau bisa sama. Jadi intinya dilihat dulu di dalam farmakope tablet kamu bahan aktifnya apa baru dilihat ya. Jadi nanti dalam farmakope Indonesia ada informasinya untuk tablet CTM misalnya gitu ya. Nanti penetapan kadarnya menggunakan tipe apa gitu. Oh ternyata pakai tipe dayung, tipe 1 ya. Berarti nanti alatnya pakai yang dayung gitu ya. Kemudian di situ medianya adalah air ternyata ya, sebanyak 500 ml. Kemudian suhunya 37 plus minus 0,5 gitu ya. Kemudian diputar dengan kecepatan 50 rpm. Artinya apa? Ini untuk tablet CTM itu menggunakan itu. Karena kemungkinan tablet yang lain berbeda gitu ya. Mungkin tadi saya bilang tipenya tidak tipe 1 tapi tipe keranjang. Kenapa? Karena tabletnya nanti mengapung misalnya. Ya. Terus kedua medianya tidak 500 tapi 900 gitu. Kemudian tidak aquades tapi menggunakan dapar fosfat misalnya. Dengan pH 6,8 misalnya. Kemudian diputar dengan kecepatannya tidak 50 rpm tapi 100 rpm gitu. Ya. Itu semuanya adalah Anda harus mengacu ke dalam farmakope Indonesia untuk masing-masing daripada obatnya itu. Ya, itu langkah yang pertama untuk parameter disolusi obat. Kemudian nanti setelah itu diambil samplingnya ya, 5 mili pada waktu 5, 10, 15, 20, 45 sampai 60 itu umum ya. Nah, nanti yang paling penting Anda suruh menghitung ya. Untuk tablet ini misalnya dia ada syaratnya ya, pada menit ke-30 gitu ya misalnya, atau menit ke-45 maka obat yang terlarut atau disolusi harus lebih besar dari 80% atau 85%. Nah, dinamakan dengan Ki45 atau Ki30. Nah, masing-masing obat itu berbeda-beda. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan paham apa artinya Ki. Oh, ternyata untuk tablet CTM ini Ki-nya adalah Ki45. Di syaratnya mengatakan bahwa pada Ki45 harus lebih besar 80%. Itu artinya apa? Pada menit ke-45 maka kadar obat yang terlarut harus lebih besar dari 80%. 80% apa? Ya dari dosis awal obatnya tadi gitu ya. Misalnya CT 4 mg ya 80%-nya berapa? Nah, masing-masing obat itu berbeda-beda. Mungkin tidak Ki45 tapi Ki30. Ada yang mengatakan Ki30 harus lebih besar dari 70%. Itu masing-masing obat berbeda. Jadi poin-poin penting itu ya itu harus Anda compare di farmakope Indonesia 6, 5, atau 4. Ya. Jadi masing-masing obat mempunyai ciri yang berbeda-beda. Itu yang pertama untuk tahapan disolusi obat. Nah, kemudian untuk pengambilan sampling ini tentunya nanti mesti ditetapkan kadarnya. Gitu ya. Jadi setiap 5 menit diambil sampelnya, ditetapkan kadarnya dengan spektro. Gitu ya. Nah, langkah itu nanti untuk menghitung kadarnya, maka Anda harus membuat kurva baku. Ya, harus membuat kurva baku. Nah, langkahnya membuat kurva baku nanti Anda harus lengkap ya. Ini kita belajar untuk skripsi sekalian ya, kalau Anda memiliki. Maka pembuatan kurva baku diawali dengan apa? Pembuatan larutan induknya ya. Setelah larutan induk didapat, kemudian langkah berikutnya apa? Anda menentukan panjang gelombang maksimumnya gitu ya.
Setelah dapat panjang gelombang maksimum, langkah berikutnya apa? Anda menentukan operating time-nya gitu ya. Setelah dapat operating time panjang gelombang maksimum, terus apa? Anda baru membuat kurva baku. Mungkin ini sudah Anda lakukan ya, waktu Anda mungkin di analisa ya, mungkin semester berapa sebelumnya mesti sudah lakukan. Kira-kira sudah dilakukan belum? Anda pernah melakukan uji penetapan kadar, sudah apa belum? Bapak-bapak sekalian. Belum Pak, karena waktu itu sudah online. Boleh. Di semester sebelumnya, ini semester Iya, berapa Pak. ini? Dapat itu, praktikumnya waktu itu online, jadi cuma dapat materi gitu aja. Walah. Ini semester berapa tuh ini? Ada ini? Semester 5 atau? Iya Pak, 5. Ya, 4. Kemarin belum? Iya Pak, itu online. Dapat tapi online gitu Pak. Oh gitu, ya wes. Jadi gini ya, saya ingatkan lagi ya, tidak apa-apa lah. Ya online semua, semua ini. Tapi langkahnya begitu ya. Nanti waktu skripsi mesti Anda ditanyakan gitu ya. Panjang gelombang maksimal gimana caranya? Mungkin di analisa diberikan ya antara sekian sampai sekian. Misalnya panjang gelombangnya dapat 300, maka Anda setel, teorinya mengatakan 315 Pak. Oke, kalau gitu Anda setel antara 200 sampai 400 nanti dapat berapa gitu. Nah, kemudian setelah mendapatkan kurva baku, Anda ada seri pengenceran, dapat kurva baku, nanti ada hitung. Mesti kalau Pak Iswandi atau orang analisa tanya mesti perlu diverifikasi ya, maka Anda hitung ada LOD, LOG, yaitu kemudian ada presisi, akurasi mesti ditanyakan itu. Nah, setelah mendapatkan kurva baku yang sudah diverifikasi itu, kemudian Anda mendapatkan persamaan kurva baku Y sama dengan AX plus B. Berapa ya? Nah, nanti dari persamaan kurva baku ini, Anda nanti akan menentukan kadarnya yang tadi diambil samplingnya dari 5 menit, 10 menit diambil berapa kadarnya masuk pada persamaan kurva baku, maka nanti akan didapatkan kadarnya. Nah, kadar itu nantilah yang akan dijadikan sebagai, kalau 5, 10, 15 nanti ada profilnya ya. Profilnya. Jadi kalau kita mengambil hanya 1 titik, maka pada Q berapa gitu. Tapi diambil 5, 10, 15 nanti Anda dapat profilnya. Dari profil di solusi nanti, Anda bisa mengamati, oh ternyata obat saya tablet ini pada menit ke-5 yang terdisolusi baru sekian. Kemudian menit ke-10 baru sekian. Menit ke-15 nanti profilnya naik apa turun gitu. Nanti dari profil itu nanti Anda bisa membaca, oh obat saya nanti bermutu loh. Oh, bermutu kenapa? Karena profilnya naik dan pada Q30 persyaratannya itu adalah lebih dari 80% misalnya. Oh ternyata punya saya obat CTM ini pada Q30 sudah lebih dari 80, tapi dapat 90 gitu. Berarti obat kamu adalah memenuhi syarat. Nah, hati-hati di dalam penentuan kadar ini, nanti Anda menggunakan kurva baku yang Anda dapatkan. Ya. Jadi, kurva baku ini penting sekali, dan hati-hati, mungkin pada waktu Anda online dulu, kalau ada pengenceran, ya nanti dosisnya, kadarnya pada waktu Anda ambil itu, kembalikan ke pengencerannya berapa. Gitu. Nah, pengenceran ini perlu Anda hitung, ya. Jangan sampai Anda salah. Ya. Tapi nanti mudah-mudahan nanti tapi goib semua ya penetapan. Ya nanti mudah-mudahan kalau nanti penetapan kadar ini nanti bisa di lab atau Anda pahami betul orang analisa, nanti Anda bisa belajar dari analisa itu nanti bisa lah mudah-mudahan gitu. Nah kemudian dari situ nanti setelah dapatkan itu nanti Anda akan mendapatkan oh ternyata obat saya ini memenuhi syarat apa tidak gitu ya. Nah memenuhi syarat apa tidak tentunya nanti mengacu pada farmakope dan biasanya pada Q berapa dia pentingnya. Nanti kita akan belajar mengenai disolusi terbanding ya. Nanti disolusi ini dibandingkan dengan inovator kita. Inovator kita itu misalnya pembandingnya, misalnya kalau paracetamol, punya produk kita paracetamol dibandingkan dengan inovator yang laku apa? Oh kita pakai Panadol gitu. Nah kita bandingkan. Tapi untuk ini kita belum disolusi terbanding ya. Karena S1 kebanyakan juga mengambil itu. Nah ini nanti Anda hanya melihat profil daripada disolusi dari CTM. Jadi itu ada langkahnya. Pertanyaannya berikutnya adalah tentunya nanti laporannya yang Bapak Ibu buat nanti sudah banyak itu di jurnal ya, sudah banyak. Nanti di situ biasanya disolusi itu sudah satu paket ya, ada uji kekerasan, kerapuan, waktu hancur itu pasti sudah ya. Mungkin Anda juga sudah melakukan seperti itu. Tapi nanti maksud saya diambil yang disolusi yang lengkap ya. Misalnya ada kekerasan rawa ya tidak apa-apa, tapi nanti diambil disolusi yang lengkap. Di situ ada pembuatan kurva baku, operating time-nya, kemudian ada panjang gelombang maksimum, kemudian ada penentuan terhadap Q-nya, itu yang paling penting. Obatnya apa? Silahkan. Bahan aktifnya apa? Silahkan. Nanti Anda pasti akan melihat, oh kok CTM menggunakan ini, oh yang
tablet paracetamol menggunakan ini, oh tablet Dexa menggunakan ini, oh tablet metoprolol menggunakan ini. Nanti Anda akan tahu karena itu mengacu dalam farmakope Indonesia. Di mana dalam farmakope Indonesia masing-masing sediaan, masing-masing zat aktif memberikan teknik sendiri atau memberikan perlakuan sendiri atau cara kerja sendiri dengan media yang berbeda. Itu kata kuncinya. Yang jelas disolusi menggunakan 500 mili, ada yang di 900, ada pH-nya berapa, itu tujuannya adalah kelarutan dari obat itu bisa larut apa tidak. Gitu ya. Jadi maksudnya adalah ada 500, ada 900, ada yang harus posisinya dengan aqua saja atau pH-nya 68, itu tujuannya adalah kelarutan dari bahan aktif kita itu pada media apa, itu penentunya di sini. Ya, jadi nanti bisa berbeda-beda. Itu kata kunci. Jadi itu penjelasannya saya untuk disolusi ya. Itu prakteknya seperti itu. Mudah-mudahan nanti dosen yang hari Senin memberikan, nanti hari Kamis nanti Anda akan dieksplor sendiri mengenai disolusi ya. Tapi intinya bahwa waktu hancur yang cepat belum tentu disolusinya cepat. Walaupun secara umum waktu hancur yang cepat maka disolusinya cepat, maka memberikan efek yang cepat. Tadi sudah saya sampaikan kasus dulu Farmakope Indonesia 3 yang tidak menyebutkan waktu disolusi ternyata menjadi problem, menjadi masalah terutama untuk bahan aktif yang masuk dalam BPJS kelas 2 dan kelas 4 di mana dia kelarutan dalam airnya adalah sangat jelek. Sehingga kalau sangat jelek, waktu hancurnya cepat, belum tentu dia memberikan disolusi yang cepat. Itu mungkin penjelasan saya. Ada komentar dulu Bapak Ibu sekalian? Lalu ada komentar Bapak Ibu sekalian? Belum, Pak. Belum ya. Oke, nanti ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian ya. Saya mau tanya, apakah semua obat bisa di spektrum Bapak Ibu sekalian? Bisa. Halo? Halo? Bisa, Pak. Oh, bisa. Jadi semua obat bisa di spektrum gitu ya. Oke. Dulu waktu yang goib tadi di semester 4 itu yang dikasih online juga sudah dijelaskan ya? Sudah dijelaskan ya? Halo? Halo? Pak. Sudah dijelaskan dulu waktu di semester 4 bahwa semua obat bisa di spektrum gitu. Saya mau tanya dulu, bisa nggak? Bisa ya berarti ya? Bisa nggak? Lupa Pak, tapi kayaknya bisa. Oh, lupa kayaknya bisa, berarti nggak lupa, no. Melupakan itu ya. Oke. Ada lagi yang bisa komentari temanmu? Teman yang lain? Ini suaranya saudara itu saya sangat sampai hafal ya. Setiap kita diskusi mesti saya ngomong kowe tok aliane do turu iki mesti. Nah, udan-udan itu kemulan nih. Teman yang lainnya? Teman yang lainnya setuju nggak dengan jawabannya teman tadi bahwa semua obat bisa di spektrum? Ya lah, malah turu tenan toh, Mbak. Halo. Setuju, Pak. Lupa, Pak. Lupa. Oh ya wes, coba kita stop dulu. Saya tak delok ya. Mas Muhammad Rinaldi, mana Muhammad Rinaldi? Mas Muhammad Rinaldi ya, turu toh saya. Enggak Pak, hadir Pak, iya Pak. Piye, wes setuju nggak semua obat bisa di spektrum, bisa nggak? Halo, Mas Muhammad Rinaldi, Melayu meneh. Mas Charlie. Menurut saya tidak semua obat bisa di spektrum Pak, hanya sebagian. Ayo. Oh, kalau yang sebagian itu yang apa? Yang sebagian itu yang apa? Lupa Pak. Oh lupa. Oke, sudah ada komentar berikutnya ya. Yang satunya tidak semua, yang satunya bisa walaupun lupa gitu ya. Mbak Novi Puspita. Hadir, Pak. Lah iya, ada pertanyaan itu semua obat bisa di spektrum enggak? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Kenapa kok bisa, Mbak? Sakti gitu ya. Hebat apa spektrum itu? Sakti kok gitu ya. Halo. Lupa, Pak.
Oh lupa. Ya Mbak Putri Alta Laita. Apa? Putri Alta Laita. Halo Mbak Putri Alta Laita. Iya, Pak. Nah, semua obat bisa di penetapan kadarnya bisa di spektrum enggak? Bisa, Pak. Bisa. Kenapa kok bisa? Lupa ya. Kenapa? Halo. Lupa lagi. Mbak Putri. Mbak Putri Lupa, tidur. Pak. Oh lupa. Alhamdulillah lupa. Mbak Priska Lun. Mbak Priska Lun. Iya, Mbak Pak. Priska. Piye, semua obat bisa di spektrum nggak penetapan kadarnya? Sepertinya bisa, Pak. Oh sepertinya bisa. Oh sepertinya ya. Oke. Oh seperti apa tuh Mbak? Seperti apa? Ya seperti semua obat Oh, bisa gitu. Oh gitu. Ya, wes. Nah ini Mas Hernando ya, kotinya mau medpen ya, Mas Hernando, kotine medpen. Halo Mas Hernando. Mas Hernando. Soalnya medpen udah tahu tekon, aku seneng banget malah. Tak tinggal turu mau anggar kuliah medpen ini. Mas Hernando. Ya, Mas Hernando malah hilang. Mas Hernando. Mas Hernando. Iya toh turu toh. Pokoknya nggak masuk aja terus tinggal turu aku. Mas Hernando. Ya lah. Mau Mas Muhammad Rinaldi mana? Mas Muhammad Rinaldi. Gile lanang ini ra cetha-cetha iki. Mau dolungo kabeh iki. Halo. Mbak Koti. Halo Mbak Alia. Mbak Koti. Iki kancamu Hernando karo Muhammad Rinaldi dene ndi bocah iki? Iya Pak, halo Pak. Alah. Mas Hernando mana ini? Mas Hernando mana ini? Ini kotinya loh. Mau tadi medpen tadi Mbak Alia. Ya, Pak. Itu Mas Hernando kemana ini? Nggak tahu, Pak. Oh, Lara cetoy Hernando. Nanti suruh ya saya ya Mas Hernando ya. Tadi kotinya saya itu waktu medpen dia. Wah payah Ya, ya. Pak. Tak centangnya dulu. Mbak Wahyu. Gedeken kursi roda sampai tok ngarepe. Iya, Pak. Sama lagi nemen. Piye? Ya. Sepertinya tidak semua obat itu bisa di spektrum. Oh, yang tidak bisa yang mana, yang bisa gimana? Karena kan harus itu mempunyai kemurniannya harus tinggi kalau misal mau di spektro. Terus terus pelarutan sampelnya itu harus sempurna. Kayak gitu mungkin Pak. sempurna. Oh gitu ya. Harus murni gitu ya. Murni. Kalau namanya bukan murni, Wahyu itu bisa nggak? Kan ada Murniwati. Ya, ini misalnya Wahyu itu bisa nggak? Nggak tahu Pak. Oh, nggak tahu ya. Mbak Regita, mana Mbak Regita? Iya Pak. Iya Mbak Regita. Bisa nggak semua obat di spektro? Tidak bisa Pak. Yang bisa yang mana, yang tidak bisa yang mana? Mungkin yang bisa itu yang mempunyai gugus kromofor Pak. Yang tidak punya. Iya terus. Benar terus. Udah pinter Mbak Regita. Iya betul. Terus apa lagi? Udah Pak. Udah. Ya wes dijawab. Jadi teman-teman sekalian, nggak apa-apa ya kita diskusi. Tidak semua obat itu bisa di spektro ya. Yang bisa di spektro tadi sudah dijawab. Yang mempunyai gugus kromofor. Ya. Yang kedua dia mempunyai ikatan rangkap terkonjugasi. Gitu ya. Ini hampir sama persis nanti kalau Anda pada waktu uji, misalnya menggunakan ekstrak ya, ekstrak uji antioksidan. Gitu. Ya, senyawa-senyawa yang mempunyai antioksidan itu tidak semuanya mempunyai antioksidan. Gitu ya. Dia harus mempunyai gugus apa gitu. Jadi ini saya compare dengan nanti kalau Anda melakukan uji spektro atau uji antioksidan gitu ya, yang di PPH dan macam-macam itu. Nah ini kalau kita bicara spektro, tidak semua obat bisa di spektro. Yang bisa di spektro itu adalah
obat-obat yang mempunyai tadi sudah benar ya, ada mempunyai gugus kromofor, mempunyai gugus oksokrom atau ikatan rangkap berkonjugasi. Nah, nanti mungkin belajar lagi sih ya. Terus pertanyaan berikutnya, kenapa sih harus absorbannya harus antara 0,2 sampai 0,8? Kenapa? Kita acak aneh. Mbak Rizatul Zolikah. Mbak Rizatul? Iya, Pak. Kenapa, Mbak? Kenapa harus absorbansinya antara 0,2 sampai 0,8 ada waktu penetapan kadar di spektrum itu? Kenapa? Asalnya. Ini? Apa? Wow, malah gelut. Benar, Pak. Lah, gelut rebutan remote TV. Iya. Malah gelut. Soalnya itu mesti ditanyakan kalau Anda nanti melakukan spektrum, orang analisa mesti tanya itu. Ya weh, daripada gelut yang lainnya weh. Jen Fonda Sukawati. Mana Jen Fonda? Jen Fonda? Ibu pengmeh mahrib lagi sadar nih. Jen Fonda? Alah Jen Fonda ya karo Hernando padha wae iki. Lunga kabeh iki. Mbak Alia. Iya, Pak. Mbak Alia. Ini temanmu Jen Fonda di mana ini? Mbak Alia, kotine iki Pak, tanggung jawab kotine ini. Soalnya kotine Iya, tadi Pak. biasa. Pak tadi sudah siap kuliah ini Jen Fonda kemana ini Mbak Alia? Halo? Ada Pak di sini Pak. Lah ya tak undang Rano, Hernando juga ada tapi diundang Rano atau kemulan nanti. Halo, Pak, ada. Lah aku lunga nanti dulu Jen Fonda. Mbak. Oh lunga meneh. Oh lah. Ya wis. Baik Bapak-Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan, kenapa sih harus 0,2 sampai 0,8? Karena di dalam spektrum itu ada istilah namanya kesalahan fotometrik ya. Di mana kesalahan fotometrik itu adalah 20% ya plus minusnya. Jadi makanya pengukurannya di antara 0,2 sampai 0,8. Itu teori yang dulu. Nah sekarang pertanyaannya, boleh nggak kalau di bawah 0,2 ya? Jawabannya adalah boleh ya. Boleh asalkan dia masih regresi linear. Ya. Tahunya regresi linear di mana? Ya kita menggunakan persamaannya regresi linear. Kedua, dia masih di atas LOD dan LOG ya. Jadi nanti baca analisanya, di situ namanya verifikasi, itu mesti ada LOG, LOD. Nanti mesti ditanyakan orang analisa. Kalau nggak Pak Heri, Bu Enjang atau Pak Iswanti mesti tanya itu. Jadi nanti tolong diingat-ingat Bapak sekalian caranya, konsepnya itu, karena itu penting sekali dalam menentukan terhadap uji resolusi. Oke. Karena udah maghrib dan saya kira nanti per kelompok seperti biasa nanti cari jurnal. Tentunya kalau namanya disolusi maka Anda tidak boleh menggunakan ekstrak karena ekstrak tidak ada uji disolusi karena tidak ada baku pembanding gitu ya. Jadi Anda memilihnya nanti adalah obat-obat sintetis ya. Kalau disolusi akan muncul jurnalnya adalah sintetis ya. Nanti Anda bisa cari, silahkan di dalam jurnal mau CTM boleh, mau dexamethasone boleh, mau paracetamol boleh. Intinya adalah yang sudah saya sampaikan tadi, data-data disolusinya harus lengkap. Itu ya Bapak-Ibu sekalian? Setuju Bapak sekalian? Baik, Pak. Setuju, oke. Mbak Farika? Pak. Oh, setuju ya, aku marah setuju gitu. Halo? Iya, Pak. Oke. Ya wes ya, oke. Mbak Alia? Mbak Alia? Iya Pak. Wes ya, ada pertanyaan nggak Mbak Alia? Tidak ada Pak. Oke, kalau enggak kita cukupkan ya. Oke, karena udah maghrib. Terima kasih. Silahkan kita akan sholat dulu. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Halo. Terima kasih banter